Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Sebentar ini saya tak buka ini ya. Absen. Baik, Bu. Sidang. Gimana, Mbak? Kemungkinan bisa sakit, cuma itu maksudnya agak ngagem, pun betul ngagem, berikan itu. Kayaknya aku tak tutup, setiap nggak dipakai ditutup. Oke. Langsung tak tutup, nggak pernah dibuka. Apa jadinya apa? Nganak mau mata kan, dan ini udah nanti tinggi Pak, tinggi mana kamu tutup bisa sakit yang begini ya. Orang tak tutup orang petok. Pasti yang begini loh. Dari awal itu belum pernah dipakai. Lalu aku dengan temanku dari awal belum dipakai, terus pakai 5 menit kok udah habis loh. Kemungkinan pakai ini. Lah iya loh, padahal kenceng banget kok. Bocor bukan ini. Di? Bocor yang ini. Bocor yang begini. Oh. Ini kan sakit betul yang keluar makan nanti kalau bukan isolasi kadang makan. Oh, berarti kok gak pakai. Ini suka pas tuku. Mau lagi di gue lagi 5 menit pintar. Di anu mam sing nggih. Sing dicepake sing iki sik wis dienggo sing kisik mam itu. Iki sing anyar nggih. Beda to ya berarti tabunge bapake kae mesti sing ra beres. Niki kan sing diganti tabunge to? Nggih. Nah iya, berarti kan masange kuwi sing anu. Itu betul bapak biasanya nggih mau karyawan ya Mama. Oh. Nggih.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Ibu. Full screen atau sudah full screen ya? Oke. Jadi ini kita mau membicarakan tentang fisiologi penglihatan. Ya. Ya, kita mulai dari anatomi mata. Jadi mata ini salah satu organ penglihatan. Ya, dia mendeteksi berdasarkan adanya cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, jadi untuk mengetahui apakah lingkungan sekitar kita itu dalam keadaan terang atau gelap, ya tentunya dalam keadaan gelap, karena tidak ada cahaya, maka ya tidak ada yang bisa ditangkap. Nah, ini untuk organ mata itu ada dua bagian, yaitu bagian luar. Ini tersusun oleh beberapa organ, ada bulu mata, ada rongga mata, ada alis mata, kelopak mata atau palpebra, kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis, kemudian ini juga didukung oleh otot-otot mata atau musculus oculi dan selaput berupa dapat suatu cairan bening ya pada mata. Selaput tipis maksudnya yang disebut dengan konjungtiva. Nah, ini organ-organ yang mendukung. Sedangkan yang bagian dalam ini ada yang bagian luar adalah kornea. Jadi lapisan yang bisa kita lihat dari luar ya, ini ada kornea mata. Kemudian berlanjut ya, lapisan yang terlihat yang paling luar tapi ada di bagian dalam mata. Ini ada mulai dari sklera. Ya. Itu lanjutan dari kornea, tapi yang berada di belakang mata. Kemudian ada lensa mata. Ya, lensa mata itu juga bisa bagian yang terlihat dari luar. Kemudian ada retina. Jadi retina itu lapisan yang ini dia terdapat di belakang mata bagian belakang, tapi di lapisan kedua. Jadi bola mata ini tersusun oleh 3 lapisan ya, ada lapisan luar tadi ada sklera, lapisan yang agak di dalam itu adalah retina. Maaf. Sebentar saya agak susah nafas. Sebentar ya, saya tunggu 5 menit. Pasang sedikit. Oke.
maaf tadi kehabisan oksigen jadi agak enak badan. Loh, iki kok ngene meneh juga, Mbak. Mbak, iki kok ngene meneh. Yo ora gelem anu apa tabungnya sing iki ya. Iki tak nenekke kok, Mas. Ini mau coba buka ini. Yo ora gelem, Mbak. Yo ora gelem, makanya tak buka lho. Berarti sing kamar jane ngiji sing untuk. Ini mati dhewe. Muga-muga. Dan sing wingi mboten saged ngaten berarti. Iki lho, tak munggah. Iki lagi munggah 5 menit ta wis banter tapi terus anjlok dhewe. Berarti kan apa mungkin iki ini ya. Wis muga-muga. Muga-muga. Nek terus kamu sudah mulai buku. Nggih. Muga-muga wis iki. Cuma 5 menit anu. Biasa sih. Nah, lumayan. Oke, jadi lapisan yang melapisi bola mata itu bagian luar itu adalah sklera, kemudian koroid dan retina. Jadi kemudian di sini juga ada dihubungkan dengan saraf-saraf optik ya. Jadi pembuluh saraf yang akan mentransmisikan ke ganglion saraf yang nanti juga masuk ke otak. Nah, ini kalau dilihat dari penampang membujur ya. Jadi ini lapisannya itu penuh seharusnya ya. Jadi ini karena ingin memperlihatkan bagian dalamnya. Jadi ini mulai dari depan ini tadi ada kornea, kemudian ini ada di belakang kornea ini ada suatu cairan ya, kemudian di belakangnya ini ada suatu saluran yang nanti bisa menembus sampai lensa, itu namanya pupil. Ya, kemudian ini ada iris, ya, jadi kemudian lensa mata, jadi lensa ini bisa mencembung, bisa cekung atau mana agak mendatar. Nah, ini diatur oleh otot-otot ya. Di sini sekitarnya ada otot ciliaris. Kemudian di belakangnya itu rongga berupa cairan yang agak kental ya. Jadi nanti untuk merefraksikan cahaya yang ditangkap oleh lensa supaya bisa kena pada lapisan terutama pada retina. Ya, jadi retina ini merupakan lapisan yang banyak mengandung sel-sel saraf ya. Nah, baru nanti akan diinterpretasikan, dirubah dari cahaya bercahaya menjadi bayangannya, itu akan diteruskan lewat potensial aksi lewat saraf-saraf ini yang kemudian akan ke saraf optik ya, menuju ke otak. Nah, ini ada beberapa tempat yang tidak ada persarafan, di daerah blind spot. Nah, beberapa fungsi dari bagian-bagian mata. Jadi tadi kornea itu tadi yang depan ini. Nah, fungsi kornea ini adalah untuk menerima rangsang cahaya ya. Jadi cahaya yang berasal dari luar. Maaf, ada suaranya terganggu nggak ya yang masuk ke ini? Enggak. Tidak, Ibu. Oh, tidak ada karena ini ada suara ngeses, maaf agak ini karena saya sambil pakai oksigen jadi suaranya tadi ada sedikit bocor jadi suaranya agak keluar. Oke. Jadi kornea ini yang menerima rangsang cahaya.
Nah, kemudian nanti akan diteruskan ke bagian mata sebelah dalam. Halo, Assalamualaikum. Aku masih kuliah dulu ya. Nanti tak telepon. Ya. Ya, kemudian di sini cahaya tadi diteruskan ya lewat suatu saluran. Jadi saluran atau pupil ini bisa menyempit atau melebar. Ya, tergantung dari cahaya yang diterima. Ya, kemudian ini akan diteruskan sampai ke lensa. Nah, kemudian dari lensa ini juga akan meneruskan dan merefraksikan, jadi membelokkan cahaya, sehingga cahaya itu nanti akan difokuskan supaya bayangan benda yang jatuh nanti yang direfraksikan itu jatuh ke bagian lensa mata, bukan lensa mata ya, bagian retina. Jadi kemudian iris tadi fungsinya adalah mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ya. Jadi berapa misalnya dari jarak tertentu tuh supaya itu bisa masuk ya, itu bisa di diameter salurannya itu bisa mengecil, bisa melebar, itu diatur oleh otot-otot ya, otot-otot yang menggerakkan iris. Retina, jadi lapisan yang paling dalam ya, di sini membentuk bayangan benda yang kemudian akan ini banyak terdapat pembuluh-pembuluh saraf ya di bagian retina ini yang kemudian akan diteruskan ke otak. Otot-otot mata ya, ini banyak di sini, otot ciliaris body ini yang mengatur gerakan bola mata. Ya, jadi otot-otot di sini banyak sekali. Jadi di sini juga banyak otot yang jadi kapan mata itu termasuk buka menutup kelopak mata ya, bagian yang mengatur otot bagian organ-organ luar maupun dalam ya, ini banyak sekali berbagai macam jenis otot. Kemudian saraf mata ya, jadi di bagian retina tadi ada banyak saraf mata yang kemudian akan juga banyak ganglion ya, untuk supaya dalam hitungan sekian detik itu bisa diintegrasi. Kemudian sklera. Ya, sklera itu tadi yang lapisan luar dari bola mata, tapi yang sebelah bagian dalam ini berwarna putih. Ya. Ini tebalnya bisa 1 cm, bisa juga lebih, bisa menebal ya, sampai 3 cm dalam keadaan resendensi otot. Konjungtiva. Nah, di sini juga ada konjungtiva. Ya, jadi konjungtiva itu adalah suatu lapisan tipis yang melapisi bagian dalam dari kelopak mata. Jadi kalau kita lihat ini di kelopak mata itu bagian dalam itu terdapat suatu selaput tipis. Kemudian ada cairan aqueous ya, yang tadi letaknya di belakang kornea, di depan lensa, ya, di depan iris ya, ini terdapat cairan ya. Ya, ini juga untuk mengatur refraksi dari cahaya yang masuk. Kemudian cairan vitreus ini lebih bersifat seperti gel ya, yang letaknya di belakang lensa. Ya, ini juga nanti fungsinya untuk merefraksikan cahaya. Kemudian ada bintik kuning ya, tadi yang menerima cahaya, jadi cahaya yang bayangan tadi akan terkumpul di situ, kemudian akan diteruskan ke otak. Nah, jadi lapisan mata dari luar ke dalam itu tersusun oleh 3 lapisan. Ada lapisan atau tunika fibrosa,
tunika vaskular yang berpigmen dan tunika nervosa. Ya. Tunika fibrosa itu terdapat pada bagian sklera, ya kalau di depan bagian mata bagian belakang itu di sklera. Kalau yang di depan itu ada di bagian kornea. Nah itu tersusun oleh lapisan fibrosa. Ya, banyak serat-serat kolagennya. Kemudian ada lapisan yang berpigmen, ya, vaskular berpigmen. Nah ini kalau yang di belakang mata itu di bagian koroid, kalau yang bagian depan mata itu di bagian siliaris dan bagian iris. Ya. Kemudian ada lapisan nervosa atau tunika nervosa itu ada di bagian retina. Ya, hanya di bagian retina itu yang terdapat sarafan. Nah, ini juga beberapa organ-organ aksesoris yang mendukung mata. Di bagian ujung ya atas ini terdapat kelenjar lakrimalis ya, jadi tapi ini di dalam ya, bukan di luar. Jadi di dalam kelopak mata, ya, di atasnya lagi ada ke dalam ini terdapat kelenjar lakrimalis yang mempunyai suatu saluran atau ductus lakrimalis. Ya. Kemudian ini ada kelopak mata, ya, kelopak mata atas ya, juga bawah. Nah, kemudian ini nanti jadi mensekresikan kelenjar lakrimalis ini menghasilkan air mata. Ya. Jadi air mata itu nanti berfungsi untuk memberikan kelembaban pada bagian, terutama pada bagian kornea. Ya, nanti akan cairannya itu akan jadi kalau kekeringan ya itu juga bisa menyebabkan iritasi pada bagian-bagian mata ini. Kemudian ini juga ada saluran yang menampung kelebihan dari air mata. Ini adalah kanalis lakrimalis. Ya, kemudian ini akan masuk ke dalam kantong ya, kantong sakus lakrimalis. Ya, ini juga ada ductus lakrimalis. Ini akan masuk ke rongga hidung. Ya, jadi keluarnya kelebihan dari air mata ini adalah masuk ke rongga hidung. Nah ini tadi juga ya bagian iris, bagian kornea, ya, ini lensa, nah, pupil ya ini kan kita lihat agak warna gelap ya, kemudian ini bagian retina. Nah ini alur cairan atau dari kelenjar lakrimalis atau kelenjar air mata. Jadi air mata tadi itu masuknya ke lewat ductus lakrimalis tadi akan membasahi bagian kornea. Ya, jadi ini kadang kita akan keluar, kita sebagai air mata kalau banyak yang dikeluarkan kadang kan bisa netes ya keluar, tapi bisa juga ini kelebihannya itu akan masuk ke saluran lakrimalis ini, masuk ke rongga hidung. Nah ini beberapa otot-otot yang juga berperan di dalam menggerakkan bola mata ya, dan juga bagian-bagian luar dari mata. Ya, beberapa jenis otot ya. Jadi otot-otot mata itu ada musculus levator palpebralis superior ya, ini yang fungsinya adalah untuk mengangkat kelopak mata ya, jadi biasanya juga terjadi refleks ya, karena kalau misalnya ada debu atau apa biasanya juga untuk melindungi ya supaya kotoran itu tidak masuk ke sampai ke mata ya, ini otot ini akan menutup dan mengangkat ya. Jadi yang menutup itu musculus orbicularis oculi ya, kemudian ada yang mengangkat, kemudian musculus rectus
oculi inferior, ya ini juga menutup mata dan sebagainya, ya. Dan juga ada yang menggerakkan mata ya ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, ya. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya pada mata yang juling, ya, atau disebut dengan strabismus, ya, mata juling, itu biasanya disebabkan karena adanya ketidakseimbangan, ya, dari fungsi dari salah satu otot mata, ya, atau bisa terjadi karena adanya paralisis, ya, jadi ototnya tidak bisa bergerak secara sempurna. Nah, ini lemah pada otot-otot tersebut, salah satu itu bisa menyebabkan mata juling. Juga termasuk untuk menggerakkan konjungtiva. Kemudian yang ini organ luar, ya, dari mata, mulai dari rongga mata. Ya, rongga mata ini di mana tempat bola mata itu berada. Ya, ini dilapisi oleh beberapa rangka-rangka, ya. Nah, ini rongga mata ini tersusun oleh kerangka-kerangka, ada os frontalis, os zygomatikum, sphenoidal dan sebagainya. Nah, ini nama-nama otot-otot rangka-rangka yang menyusun. Nah, di dalam orbita tadi selain bola mata itu juga terdapat otot-otot ekstraokuler, juga ada saraf, pembuluh darah, jaringan ikat, ya, jaringan lemak juga sebagai bantalan. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mendukung atau menyokong fungsi dari mata. Kemudian ada bulu mata, ya, bulu mata, ya, atau juga berupa rambut, ya, berupa rambut-rambut. Nah, ini fungsinya juga untuk melindungi mata terhadap adanya debu, kemudian keringat, ya, maupun air yang menetes dari dahi supaya tidak masuk ke dalam mata. Jadi bulu-bulu, ya, makin ada yang bunyinya lentik, ada yang pendek, ya. Jadi makin lentik, makin lebat itu memang selain bagus untuk dilihat juga sebagai pelindung, ya. Nah, ini bulu-bulu mata. Kemudian alis mata. Nah, ini alis mata ini biasanya agak menonjol, ya. Nah, berada di atas mata, ya. Ini juga berupa rambut-rambut yang halus, ya. Juga fungsinya adalah sama melindungi mata, ya, terhadap tetesan, ya, air, ya, atau keringat yang jatuh, juga mungkin ketombe apa itu yang dari rambut, ya. Nah, ini juga yang kadang sering orang malah dihilangkan, ya, alis matanya, ya. Ini juga sebenarnya sangat berbahaya juga, karena kalau dikerik sampai habis, ya, itu bisa menyebabkan fungsi perlindungan mata itu bisa terganggu. Nah, ini alis mata itu jadi bagian alis mata itu biasanya tulangnya juga agak menonjol, ya. Selain tulangnya menonjol, ini juga sebagai pelindung. Kemudian ada rambut-rambut, ya, bahkan ada yang sampai rambutnya itu antara alis yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, ya. Ada yang sampai itu jadi bentuk alis itu biasanya juga sesuai dengan bentuk tulang, ya, bentuk tulang dari alis mata tadi. Ini fungsinya aja udah. Kemudian kelopak mata.
kelopak mata atau palpebra ini adalah suatu lipatan kulit. Ya, jadi sebenarnya adalah suatu lipatan kulit. Ya, ini bisa ada yang di bawah mata, ada yang di atas mata. Ini juga fungsinya adalah melindungi mata. Ini juga banyak terdapat otot-otot ya yang mengatur. Jadi kelopak mata itu bisa menutup, bisa membuka. Nah, ini di kelopak mata ini palpebra itu ada di sebaliknya kelopak ini tadi ya misalnya. Ya, jadi ini kelopak mata ini kalau dibalik ya itu ada lapisan tipis ya namanya palpebra. Kemudian tadi kelenjar air mata mensekresikan cairan lacrimalis yang untuk membasahi kornea. Kemudian kelebihan sekresi ini akan ini masuk jadi ini kelenjar lacrimalis. Yang tadi masuknya dari banyak kelenjar di sini. Konjungtiva tadi ada dua bagian ya, ada bagian konjungtiva palpebra ada dan konjungtiva bulbar. Ya, jadi konjungtiva palpebra itu adalah suatu membran yang melapisi kelopak mata kecuali pada daerah pupil. Kemudian tadi palpebra tadi melipat menyatu dengan kelenjar bulbar membentuk suatu kantong. Nah ini kalau dilihat ya di sini di atas ya yang palpebra yang bagian atas, yang bagian bawah konjungtiva bagian atas dan bawah. Nah ini yang berwarna agak kemerah-merahan karena di sini banyak pembuluh darah, ya, pembuluh darah. Kemudian di sini juga tadi juga untuk membuka menutup kelopak ini tadi diatur oleh otot-otot. Ya, jadi selain tadi untuk melindungi mata terhadap kekeringan, selain diatur oleh adanya sekresi dari air mata, ini juga konjungtiva tadi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kekeringan. Ini otot-otot mata tadi, jadi ada otot mata itu tersusun dari dua tipe, tadi yang ekstrinsik dan intrinsik. Ya, jadi yang ekstrinsik yang luar yang mengatur otot mengontrol gerakan-gerakan yang di luar mata ya, itu otot-otot ekstrinsik itu sifatnya volunter ya di bawah kesadaran. Jadi sedangkan yang bagian intrinsik yang bagian dalam ya itu biasanya yang mengatur mata bagian dalam ini bersifat involunter. Contohnya tadi otot-otot yang mengatur badan siliaris, kemudian yang mengatur ketebalan dan tipisnya lensa, nah, ukuran pupil dan sebagainya adalah otot yang sebelah dalam. Nah, ini beberapa jenis otot ya, ada musculus levator palpebralis superior, inferior. Nah, ini yang mengatur sebelah dalam, ya, ada yang mengatur sebelah luar. Kemudian organ yang sebelah dalam, bagian mata sebelah dalam. Jadi kalau kornea itu memang bisa terlihat dari luar, ya. Jadi tadi kornea tadi tidak mempunyai pembuluh darah. Jadi kalau kornea itu tersentuh ya mata, biasanya otomatis ya refleks otot-otot yang kelopak mata itu akan menutup ya, jadi untuk melindungi ya, terhadap kerusakan ini pada bagian kornea.
Otot-otot yang bekerja pada iris dan pupil, ya, tadi ada otot musculus ciliaris, ada musculus sphincter palpula, pupila, musculus dilator pupila. Ya, iris, ya, iris tadi berwarna merah. Ya, ini terdapat juga otot-otot sphincter. Ya. Ya, jadi pupil tapi berupa suatu, kalau pupil itu saluran ya, jadi sebenarnya ruang ya, bukan saluran. Jadi ruang di antara iris, kedua iris atas dan bawah. Ya. Nah, ukuran pupil tadi itu bisa berubah ya, tergantung dari intensitas cahaya yang difokuskan oleh objek tadi. Ya, sehingga supaya apa? Supaya cahaya yang masuk itu nanti bisa diakomodasi, kemudian bisa difokuskan ya, supaya jatuhnya itu pada bagian-bagian tertentu atau pada bagian retina, jadi tidak di belakang atau di depan retina. Ya, ini jadi pupil. Kalau ini terlihat berwarna hitam, ya. Jadi ini suatu rongga ruang ya, ruang yang cahaya itu bisa masuk tadi. Nah, ini juga pupil itu masuknya, tempat masuknya cahaya. Nah, ini untuk mengontrol pupil tadi selain oleh otot-otot ya, otot-otot yang siliaris tadi, ini juga diatur oleh saraf otonom. Ya. Saraf otonom itu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, apabila ada cahaya yang terang yang ada di depan mata, itu ada cahaya sangat terang, ya, ini biasanya pupil itu akan mengecil. Ya, jadi ruang pupil tadi mengecil atau bervasokonstriksi. Ya, ini disebabkan adanya aktivitas dari saraf simpatik. Ya. Sedangkan kalau pada cahaya gelap, ya, pada kondisi cahaya gelap, ini yang berperan adalah otot-otot parasimpatik. Ya, sehingga ini akan meningkatkan ukuran pupil. Ya, jadi sklera, ya, sklera ini juga ketebalannya bisa berubah ya, tadi dalam keadaan normal itu 1 mm, tapi pada kondisi insersi, jadi otot-otot insersi, ini bisa menebal sampai 3 mm. Nah, ini juga sklera itu mempunyai 2 lubang foramen skleralis anterior dan posterior. Ini yang melekat pada bagian kornea, yang satu melekat pada bagian nervus opticus untuk keluarnya cahaya ke saraf. Nah, ini permukaan dari sklera itu yang warna putih elastik ya. Nah, ini juga sklera ini berfungsi sebagai pemberi nutrisi untuk mata, karena di situ juga banyak pembuluh darah ya, sebagai suplemen penyalur nutrien. Jadi sklera ini juga diatur oleh saraf-saraf siliaris. Ya. Jadi berwarna putih ini. Lensa mata ini bentuknya bisa bikonveks atau cembung, ya, berupa suatu organ yang bentuk seperti kristal tapi bening. Nah, lensa mata itu tersusun oleh sel-sel epitel yang dibungkus oleh suatu membran elastik. Nah, ini juga bisa, lensanya itu bisa mencembung ya, bila ada refraksi yang besar, bisa juga cekung. Ya, jadi ini bisa berubah ketebalannya lensa ini, ya, tergantung dari cahaya yang masuk. Nah, ini adalah juga otot-otot siliaris ya, ini yang
membantu mencembung atau agak menipiskan lensa. Nah, ini otot-otot di sini. Nah, ini pada lensa tadi, jadi lensa itu tersusun oleh suatu membran yang semi permeabel dan di situ bisa dilewati oleh air dan elektrolit. Nah, biasanya seiring dengan bertambahnya usia, ya, serat-serat yang menyusul lapisan subepitelial itu biasanya akan lebih banyak diproduksi ya, oleh sel-sel tadi sehingga menyebabkan lensa itu menjadi kurang elastik. Ya. Ya, jadi karena adanya serat-serat yang diproduksi menjadi kurang elastik. Nah ini sehingga ya, biasanya akan menyebabkan perubahan di dalam menerima rangsangan cahaya tadi yang masuk. Nah, pada umumnya lensa itu terdiri dari 65% air, 35% protein, dan juga mineral, tapi tidak ada pembuluh darah maupun saraf pada bagian lensa. Ya, jadi ini protein-protein serat dari serat-serat itu bisa bertambah pada usia sehingga menjadi lensanya menjadi kurang elastik. Nah, dalam proses menerima cahaya dan bagaimana cahaya itu nanti diteruskan dan difokuskan pada bagian-bagian mata sehingga bisa melihat, ya, ini ada suatu proses yang disebut dengan refraksi atau pembelokan suatu berkas cahaya. Ya, jadi ketika cahaya itu mengenai permukaan yang berupa lengkungan, nah ini maka arah dari refraksi atau pembelokan cahaya itu tergantung dari sudut kelengkungannya. Ya. Sehingga tadi misalnya lensa mata yang atau kadang juga lensa matanya itu yang akan menyesuaikan ya, tapi dalam kondisi tertentu memang lensanya itu akan difokuskan mengikuti, tapi itu juga nanti lama-lama kan yang menyebabkan perubahan pada lensa mata ya, sehingga ada gangguan terhadap proses penglihatan. Nah, pada hukum fisika ini kalau lensa yang cembung ya, atau lensa konveks ini akan menyebabkan terjadinya konvergensi. Ya, jadi berkas cahaya yang masuk itu akan disatukan, sedangkan kalau cahaya itu melewati lensa yang konkav atau cekung, ya, menyebabkan peristiwa divergensi atau penyebaran. Ya, jadi berkas cahayanya itu akan menyebar, itu dari hukum fisika. Nah, jadi di sini misalnya ada cahaya yang ini ada mata, kemudian ini cahaya, sumber cahayanya, ya, bendanya tentunya ini akan berada di antara ini ya. Nah, cahaya yang jatuh di atas mata, ya, bayangan ini akan difokuskan pada bagian retina yang kemudian akan masuk disatukan lewat bintik kuning ya. Nah, kemudian dia akan tadi menembus kornea mata, kemudian akan mengalami divergensi, ya, kemudian disatukan. Nah, ini nanti akan dirubah dari potensial menjadi potensial listrik yang diteruskan lewat saraf-saraf ya, bagian retina itu kan banyak saraf-saraf di sini pada sel-sel neuroepitel yang akan diteruskan lewat ganglion saraf ke saraf retina. Nah, di sini juga fungsi dari lensa mata, kemudian tadi ada di depan lensa itu ada cairan
aqueous, kemudian di belakang juga ada cairan yang seperti gel. Ya, ini juga fungsinya adalah untuk membiaskan dan memfokuskan supaya cahaya tadi bayangannya itu berada pada bagian retina. Ya, kemudian ini akan difokuskan di salah satu titik bayangan ya, kemudian akan dibelokkan di sana. Nah, jadi ini beberapa perlunya cairan. Nah, ini kalau tadi semakin usia tadi di bagian lensa itu serat-serat yang dihasilkan jadi banyak, sehingga lensa itu meskipun di sini juga ada tadi dipengaruhi oleh gerakan dari otot yang membantu di dalam gerakan-gerakan supaya lensa itu bisa memfokuskan pada titik yang tepat ya. Tapi kalau kalau ini sudah ini kan juga bisa kaku ya, lensanya kaku sehingga juga akan berpengaruh dalam proses penglihatan. Kemudian untuk akomodasi mata, jadi akomodasi itu adalah kemampuan menyesuaikan kekuatan lensa sehingga sumber cahaya baik dari dekat maupun dari jauh itu bisa difokuskan ke retina. Ya, jadi ini tadi misalnya ini adalah bagian retina ya, titik fokus dari bagian retina. Ini harus diupayakan itu bisa mencapai titik fokus ini. Ya, setelah dari retina akan difokuskan di sini. Nah, jadi kalau ini misalnya sumber cahayanya itu jauh ya, maka berkas-berkas cahaya itu akan jatuh ke lensa itu sejajar. Nah, kemudian ini kan bisa difokuskan sampai ke titik fokus sehingga bisa terlihat ya bayangannya itu benda yang terlihat ya sesuai dengan ini. Nah, ini tentunya tadi diatur oleh kontraksi otot-otot ciliaris tadi, kemudian juga oleh ligamentum ya supaya kondisi lensa itu sesuai dengan yang diterima. Bisa jadi kalau misalnya ini lensanya tetap ya, jadi ini benda itu misalnya sumber cahayanya itu dekat. Ya, kalau tadi sumber cahaya jauh, ini berkas cahayanya sejajar. Kalau sumber cahayanya dekat dari mata, maka berkas ini akan mengalami divergensi. Ya, jadi akan diterima oleh lensa. Nah, sehingga di sini akan titik fokusnya itu akan berada di belakang titik fokus. Ya, jadi dia akan mengumpul pada bagian belakang titik fokus. Ya, sehingga ini tidak bisa melihat. Nah, oleh karena itu kadang biasanya terus lensanya itu yang akan diperbesar supaya titik berkas tadi bisa diterima pada bagian titik fokus ya, supaya bisa terlihat. Nah, ini dengan kontraksi otot kemudian juga persarafan tadi, maka lensa ini akan lebih membulat ya supaya ini. Nah, tapi kalau kondisi demikian terus-menerus itu juga nanti akan menyebabkan kerusakan pada mata ya dalam jangka waktu tertentu. Ya. Ya, tadi jadi pada prinsipnya supaya itu bisa lihat ya, bisa melihat dan ini bisa diteruskan, maka bayangan ini harus difokuskan pada titik fokus ini. Ya, bagaimana caranya ya dengan cara mengatur ya, lensa mata. Tentunya juga sangat dipengaruhi selain oleh otot-ototnya, kemudian saraf yang mengatur, juga tadi cairan-cairan yang ada di depan lensa maupun di belakang lensa. Ya, itu sangat berpengaruh. Nah, ini tadi kan otot-otot siliaris tadi yang mengatur ya tebal tipisnya lensa yang sesuai dengan akomodasi. Jadi kalau ini tidak terakomodasi, nah, pada bagian tertentu ini bisa menyebabkan ya, pergeseran juga pada bagian lensa mata ini. Nah, di sini tadi peran dari saraf ya, saraf
simpatis dan parasimpatis ya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan stimulasi dari saraf simpatis yang mengatur lensa itu bisa lebih memipih, gepeng, ya, melemah supaya ini bisa ditekap. Sedangkan tadi stimulasi dari saraf parasimpatis ini yang mengatur supaya lensa itu membulat, ya, sehingga harapannya berkasnya itu bisa sampai titik. Ini juga ligamentum, ya, ligamentum ini pada saat stimulasi simpatis itu ligamentum di sini akan tergang, ya, sedangkan pada stimulasi parasimpatis ligamentum di sini akan melemas sehingga lensa itu akan membulat. Ya, itu untuk mengatur jatuhnya cahaya. Nah, fungsi dari retina. Jadi retina tadi adalah selapis tipis sel yang letaknya di belakang bola mata. Ya, jadi retina ini fungsinya adalah mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Ya, di situ ada sel-sel fotoreseptor. Ya, jadi sel-sel fotoreseptor ini yang fungsinya menerima cahaya. Nah, kemudian sinyalnya tadi akan diproses ya di bagian sel ini. Ya, kemudian akan diteruskan sebagai ke neuron-neuron retina. Ya, ini akan dirubah menjadi potensial aksi ya, pada ganglion retina yang kemudian ke sel-sel saraf. Jadi ini di retina itu pembuluh darah sarafnya itu banyak sekali. Ya, jadi bagian retina tadi yang berfungsi selain untuk mendeteksi cahaya, dia juga untuk persepsi visual. Ya, jadi adanya sel-sel fotoreseptor ya, yang berbatang dan sebagainya. Ya, koroid ini juga jadi koroid ini yang tadi memberikan nutrisi untuk retina ya, untuk memberikan banyak pembuluh darah di situ. Ruang bola mata ya, jadi ada ruang anterior, posterior ya, tadi. Ya, jadi fungsi mata menerima rangsang berkas cahaya pada retina, kemudian diantarkan ke otak. Ya. Ini sama tadi ya. Dalam ada sudah ini. Apa ya nanti? Nah, jadi sel-sel pada retina tadi ada sel fotoreseptor ya, itu berupa sel batang ya. Jadi sel batang ada sel bentuk kerucut ya, ini yang juga mempunyai fungsi. Sel batang itu untuk melihat cahaya redup. Sel-sel kerucut itu biasanya untuk siang hari dan untuk mendeteksi warna. Nah, ini kemudian berapa saraf ini. Nah, ini untuk fisiologi dari indera penglihatan. Jadi cahaya yang masuk ke mata dibelokkan, direfraksikan melalui kornea, kemudian diteruskan, kemudian mengalami akomodasi dengan cara menipiskan dan menebalkan lensa mata. Ini sama dengan mudah ini. Jadi untuk melihat stimulus harus jatuh pada bagian reseptor. Itu jadi prinsipnya untuk penglihatan. Jadi ini ada juga beberapa
gangguan ya dalam proses penglihatan. Ya, jadi pada prinsipnya tadi pemberskasan dari cahaya. Jadi untuk penglihatan pada kondisi normal itu disebut dengan kondisi emitropi. Ya. Emitropi itu penglihatan normal. Ya, jadi organ-organ maupun cairan-cairan dan pengaturan saraf-saraf tadi masih berfungsi dengan baik. Nah, apabila benda yang dilihat itu jatuhnya tadi di depan vena, tidak terfokus pada titik fokus tadi, maka ini disebut dengan rabun jauh atau miopi. Nah, untuk miopi maka cara mengatasinya itu dengan menggunakan kacamata. Lensanya adalah lensa cekung ya, atau lensa negatif. Ya, jadi kalau sebaliknya, kalau jatuhnya titik tadi itu di belakang fovea centralis, nah ini disebut dengan rabun dekat atau hipermetropi. Nah, ini caranya dengan menggunakan lensa cembung ya, supaya tadi jatuhnya itu pas di depan titik fokus tadi, jadi pas di bagian retina ya. Ini jadi dibantu dengan kacamata ini bisa ya, tapi dalam keadaan biasa sih sebenarnya awalnya itu mata itu bisa mengatur tebal tipisnya lensa tadi supaya jatuhnya itu pas di bagian titik fokus. Tapi kalau tadi biasanya terus-menerus ya, sehingga sudah tidak mampu ya untuk memfokuskan jatuhnya titik tadi, misalnya dia jatuhnya di belakang titik fokus atau di depan di sini, maka harus dibantu ya dengan kacamata positif atau negatif. Ya, jadi rabun dekat atau hipermetropi atau hiperopia. Nah, ini juga disebabkan karena gangguan penglihatan karena lensa matanya terlalu pipih ya. Nah, sehingga bayangan benda itu bisa jatuhnya itu di belakang retina ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan kacamata cembung. Sebaliknya ini juga kalau jatuhnya ya, supaya nanti bisa tepat ya, kalau sudah menggunakan kacamata cembung ini jatuhnya itu bisa di sini sehingga bisa melihat ya dengan jelas. Nah, ini juga tentunya kan orang menggunakan kacamata itu sebenarnya sama saja kan, lensanya itu juga dipaksa terus ya. Setiap kali kita mengakai sebenarnya itu akan dipaksa terus. Sehingga kenapa kok semakin ini malah tambah sudah menggunakan kacamata kok tidak sembuh, tapi malah misalnya tahun berikutnya itu dicek malah tambah lagi karena secara otomatis dengan menggunakan lensa, kita bantuan lensa itu lensa mata kita yang aslinya itu juga sebenarnya dipaksa juga ya, sehingga ini akan menyebabkan gangguan ya, bertambah malahan. Nah, sebaliknya tadi yang jatuhnya di depan lensa yaitu dengan cara menggunakan kacamata negatif, lensa negatif, sehingga ini. Nah, pada orang buta, nah ini orang buta ini biasanya kondisi di mana kekurangan persepsi visual. Ya, ini bisa karena faktor fisiologis dan juga faktor persarafan, sehingga menyebabkan hilangnya penglihatan. Ya. Bisa juga itu bisa diperbaiki atau bisa tidak diperbaiki dengan kacamata. Nah, kebutaan itu juga ada yang kebutaan itu sifatnya parsial.
misalnya pada buta warna terhadap warna tertentu, ya, sehingga dia tidak bisa melihat pada warna tertentu, atau butanya lengkap, ya, jadi memang sehingga benar-benar tidak bisa melihat, ya, jadi tidak melihat meskipun ada cahaya. Nah, ini juga kebutaan itu bisa terjadi mulai dari bayi, ya, bawaan, atau juga misalnya tiba-tiba ada gangguan, ya, sehingga dalam jangka waktu tertentu tidak bisa melihat sama sekali atau kebutaan. Kemudian ada juga gangguan pada penglihatan, yaitu berupa astigmatisme atau mata silindris, ya, mungkin juga banyak yang kita mengalami yang punya mata silindris, lensa mata silindris di sini, sehingga seringkali pandangan itu menjadi kabur dan kadang terlihat seperti double, ya. Jadi benda yang kita lihat itu kayak double, sehingga sering pusing, ya. Jadi yang paling menyebabkan pusing pada mata itu memang kalau ada perubahan pada silindris, lensa silindris. Nah, astigmatisme ini biasanya disebabkan karena bentuk kornea yang tidak teratur. Ya, jadi lensa mata itu mempunyai cekungan yang berbeda antara di bagian tengah, di bagian pinggir. Nah, sehingga bayangan benda yang jatuh di retina mata ini kadang ada dua bayangan yang jatuh di situ, karena tadi di bagian lensa matanya itu tidak seimbang begitu, ya, sehingga efeknya ya sering tadi melihat seperti ada dua bayangan, ya, sehingga kita akan menjadi tidak jelas, ya, bahkan bisa menyebabkan pusing. Nah, ini juga dibantu dengan menggunakan lensa silindris, ya. Nah, ini juga seringkali lensa silindris itu berubah-ubah, ya, jadi kadang ada tambah, kadang juga berkurang. Baik bertambah maupun berkurang itu sama-sama pusingnya, ya, jadi harus pas memang. Nah, ini tadi buta warna, ya, biasanya buta warna yang parsial itu kalau ini ada gangguan juga terdapat pada sel-sel fotoreseptornya, ya, jadi kepekaan terhadap warna tertentu yang kurang, sehingga kalau ada berbagai warna yang dicampur begitu, kadang tidak bisa membedakan yang mana yang, ya, tergantung dari jenis kepekaannya sel-sel tadi terhadap warna apa. Jadi ada yang tidak pekanya terhadap warna merah, sehingga ya kalau warna-warna ya warnanya seperti abu-abu, atau dia tidak pekanya terhadap warna hijau, atau, ya, sehingga ini juga berbahaya. Kenapa? Untuk yang bekerja misalnya di kimia itu harus bebas dari buta warna, ya. Nah, itu untuk penglihatan, ya. Nah, ini juga kadang ada gangguan berupa katarak. Ya, katarak itu biasanya juga terjadi pada orang-orang usia lanjut atau bahkan pada penderita diabetes, ya, itu juga akan mengalami pembentukan kekeruhan, ya. Jadi sebenarnya katarak itu adalah suatu keadaan kekeruhan pada lensa mata yang terjadi akibat adanya hidrasi atau penambahan cairan, ya, pada lensa. Bisa juga karena adanya denaturasi protein lensa, ya, jadi sehingga biasanya ini juga terjadinya proses hidrasi. Nah, ini atau denaturasi protein itu biasanya terjadinya juga secara progresif, secara berlahan-lahan terus-menerus, ya, dalam waktu tertentu, ya, sehingga ini bisa menyebabkan seperti adanya selaput, ya, menutupi
lensa mata, ya, sehingga ini bisa menyebabkan kesulitan di dalam menangkap ya, cahaya yang masuk, ya, sehingga seperti ya awalnya sih mungkin hanya kayak selaput-selaput, ya lama-lama itu bisa kayak tidak bisa melihat, ya, sehingga ini bisa dioperasi, ya. Ini biasanya kalau pada penderita diabetes itu juga pembentukan suatu protein tertentu yang banyak terakumulasi pada bagian mata. Ya, ini juga membentuk tadi lapisan berupa katarak tadi. Oke, itu beberapa kaitannya dengan gangguan pada penglihatan, ya. Jadi proses penglihatan, yang struktur organ yang mendukung, dan juga beberapa gangguan yang terjadi dalam proses penglihatan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas semua kah? Mau menyampaikan mengenai presensi. Oh iya, gimana, ada yang bermasalah absensinya? Sepertinya masalah dengan barcode-nya karena lumayan banyak yang gagal presensi. Oh iya, siapa saja sebentar saya yang gagal presensi, saya tak cek ya. Ini juga agak lemot. Sebentar lagi. Oh, ini banyak sekali ya enggak? Kok banyak sekali ya? Cindana. Cindana hadir, Ibu. Oh iya ya, sebentar ini kok. Nah. Cindana hadir. Vanessa. Vanessa hadir, Ibu. ada. Avi Erika. Hadir, Ibu. Oke, Devi hadir, Ibu. Naila Rizkia. Naila hadir, Ibu. Dewi sudah. Raffi hadir, Ibu. Melia hadir, Ibu. Oke. Dela Anissa. Hadir, Ibu. Hadir. Tri Oktavianti. Hadir, Ibu. Oke. Indira. Dela hadir. Indira hadir. Oke. Kok oke banget sih yang ramah. Umi Latifatul. Hadir, Bu. Oke. Dinsa. Dinsa hadir, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nistia. hadir, Ibu. Hadir. Maria. Nggak ada. Siska. Halo, hadir, Bu. Siska hadir ya. Halo, bisa didengar, Bu? Maria gimana, Maria? Maria hadir nggak, Maria? Nggak ada ya? Maria tadi suaranya Ibu. Oh, suara Maria. Oke. Kok tumben banyak yang bisa ini? Salsabila.
Salsabila hadir Ibu. Hadir. Terima kasih Bu. Muhammad Dafiq. Muhammad Dafiq. Muhammad Dafiq enggak ada. Mira Astuti. Muhammad Dafiq tadi hadir Ibu, mungkin sedang. Muhammad. Oke. Mira Astuti. Mira. Veralita. Vera hadir Ibu. Vicky. Vicky hadir Bu. Oke. Untuk Mira hadir Ibu, tapi terkendala sepertinya. Mira hadir. Oke. Aprilia. Hadir Bu. Oke. Terima kasih. Ulul Khairiyah. Hadir Bu. Oke. Rizka. Rizka hadir Bu. Oke. Maurits. Maurits hadir. Maurits hadir. Rida. Hadir Ibu. Oke. Siti Fada. Azra. Azra Hadir Ibu. ada. Elbibia. Hadir Ibu. Oke. Masih Hamdi Apta. Hamdi. Tidak ada. Regina. Hadir Bu. Oke. Untuk Retno. tapi seperti Hadir Bu. Retno ada. Mahatma. Hadir Ibu. Oke, tadi sing Hamdi ada Apta dan enggak Hamdi? tadi hadir Ibu sudah menyampaikan ke saya. Mungkin Oke. terkendala. Oke, semuanya sudah ya, sudah semuanya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, Izin bertanya. oh ya, ada yang tanya, silahkan. Ya, saya Abdul Azizin izin bertanya. Berarti dalam sebuah mata itu bisa terjadi langsung beberapa komplikasi ya, Bu? Lalu Iya. kalau untuk yang miopi atau istilahnya rabun jauh dan rabun dekat itu bisa dalam satu mata tidak Ibu? Atau tidak mungkin? Bisa. Plus negatif itu juga harus dibantu dengan positif dan negatif. Ya, jadi tadi juga makin dipaksa. Jadi biasanya memang agak berkurang ya. Jadi misalnya biasanya kalau dengan lensa negatif itu kan pada usia masih muda, tapi juga bisa dua-duanya, positif dan negatif itu bareng. Nah, ini juga harus menggunakan lensa progresif. Ya. Tapi biasanya kalau bertambah positifnya, negatifnya agak sedikit berkurang. Tapi kadang bisa juga dua-duanya. Ya. Atau bisa biasanya salah satu bola mata ya kan, karena ada mata ada dua, kanan kiri. Ya, ada kan yang satu itu positifnya harus pakai positif ya, yang satu harus pakai negatif, atau bahkan kedua-duanya itu bisa juga terjadi. Karena di dalam menerima tadi kan lensanya itu kan bisa berkas cahayanya itu tidak hanya satu berkas yang masuk ya, biasanya dari berkas itu bisa banyak diterima pada bagian lensa itu, sehingga ada bagian tertentu yang, nah itu yang bikin pusing kadang juga. Jadi kalau kalau misalnya untuk melihat jauh ya, itu dia harus menggunakan kacamata atau kacamata dengan lensa negatif. Kalau untuk melihat benda yang dekat dengan menggunakan positif, atau sekarang malah juga bisa ini kacamatanya itu jadi satu positif. Kalau zaman dulu itu sendiri-sendiri, jadi kadang Pak menggunakan lensa untuk membaca ya, kadang menggunakan lensa untuk melihat jauh ya dengan ini. Tapi dengan kemajuan zaman itu dibuat lensa yang progresif ya,
positif negatif jadi satu. Tapi pada prinsipnya tadi tapi kadang juga nggak enak juga ya yang progresif itu. Saya juga kebetulan pakai yang kacamata progresif, jadi positif dan negatif jadi satu. Nah, itu juga kalau melihat dekat itu saya memang lebih enak kalau meskipun saya sudah positif 3 ya, positif 3, tetapi kalau menggunakan kacamata yang progresif tadi kemudian melihat dekat itu sementara masih mampu untuk melihat, ya saya lebih baik tidak menggunakan kacamata. Tapi dalam kondisi tertentu kadang jadi cepat pusing juga ya, karena sebenarnya sudah harus menggunakan kacamata positif, tapi terpaksa harus tidak digunakan, yaitu sehingga ini juga lama-lama ya harus dipakai juga gitu. Jadi kemungkinan bisa dua-duanya. Terima kasih untuk penjelasannya. Ada lagi? Ibu, saya Salsabila izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Operasi LASIK itu apakah permanen, Bu? Karena sepertinya ada beberapa kabar kalau LASIK itu bisa kembali ke posisi semula, Bu. Matanya jadi kembali seperti keadaan awal lagi gitu, Bu. Ya, semuanya itu berawal dari normal ya. Semuanya berasal dari kondisi normal. Nah, karena ya cara melihat cara ini yang misalnya kita diberikan aslinya itu dalam kondisi baik, kemudian kita menggunakan dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan cara membaca dengan sambil tiduran ya, ini sehingga kan mempengaruhi kondisi lensa mata atau bagian-bagian dari mata kita. Kemudian ada suatu teknik untuk mengatasi atau pengobatan sehingga itu dinormalkan kembali ya, diperbaiki dengan ini. Nah, kalau kita dengan proses yang sama lagi ya kemungkinan bisa juga balik lagi, yang namanya juga apalagi ini sudah bukan aslinya ya sudah. Ini bisa juga dengan kalau kita dengan pola hidup tadi yang tidak baik, termasuk juga tadi kemampuan dari sel-sel yang di dalam mata itu menghasilkan suatu senyawa-senyawa yang tadi misalnya protein-protein yang serat-serat yang bisa menyebabkan denaturasi protein atau gangguan-gangguan penyakit yang bisa menyebabkan gangguan terhadap cairan, itu juga bisa kembali lagi ke kondisi yang semula. Ya, semuanya ya tergantung dari perawatan juga. Jadi kalau misalnya setelah dioperasi kemudian kita polanya itu dirubah dengan hati-hati sehingga ini juga. Tapi bagaimanapun juga dengan proses penuaan ya, itu yang kadang-kadang juga susah untuk dihindari ya, atau juga gangguan-gangguan penyakit misalnya kaitannya dengan penderita diabetes ya, suatu saat kan juga kondisi kita kan juga tidak selalu bagus. Ya masih muda sih masih ini bisa regulasinya masih bagus, tapi dengan bertambah usia ya atau gangguan degenerasi yang lain ya itu bisa sebagai penyebab ya, penyokong untuk menimbulkan kerusakan. Ya jadi faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan itu kan banyak sekali ya, tadi bisa karena otot-ototnya, karena cairan yang diproduksi atau ya mungkin dengan pola makan yang tidak baik sehingga adanya gangguan terhadap produksi metabolisme cairan yang di bagian mata itu juga bisa memacu untuk terjadinya kerusakan itu. Ya, jadi semuanya itu tidak ada yang permanen bagus terus ya. Itu Mbak ya. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan ya, kita mendengarkan gantian ya. Jadi apa yang tugas sesuai dengan tugasnya, silahkan nanti dibagi. Ketuanya Abdi Zidan ya, nanti bisa silahkan untuk mengatur yang maju siapa dulu ya.
Ya, karena waktunya terbatas dan jumlahnya banyak, jadi mungkin bisa diefektifkan ya, supaya semuanya biar bisa mempresentasikan ininya, tugasnya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Tias. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Sehat-sehat, Ibu. Amin. Semuanya juga semoga dalam keadaan sehat. Saya live ya. Iya, Bu. Iya.